Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan yang kelima ini, saya akan membahas mengenai kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Di sini pengertiannya adalah kalimat efektif itu suatu kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar pembaca secara tepat pula. Jadi kalimat efektif itu suatu kalimat yang membicarakan mengenai ketepatan suatu kalimat. Jadi pada saat kita melakukan suatu komunikasi baik lisan atau tulis, apakah suatu kalimat itu sudah tepat atau belum? Tepat dalam artian penggunaannya. Jadi istilahnya itu adalah suatu kalimat efektif. Jadi komunikasi yang efektif itu maksudnya itu. Dalam suatu kalimat efektif itu memiliki beberapa macam syarat atau prosedur. Yang pertama adalah kesatuan, yang kedua itu adalah mengenai kepaduan. Jadi suatu kalimat efektif itu harus disebut efektif itu harus padu. Terus yang ketiga itu adalah paralel. Yang keempat adalah ketepatan, yang kelima kehematan, kemudian selanjutnya adalah kelogisan. Untuk yang melangkah yang pertama tentang kesatuan, bahwa kesatuan itu adalah suatu kalimat tunggal atau kalimat majemuk harus mengandung suatu ide pokok. Karena syarat minimal dari suatu kalimat itu harus terdiri atas subjek dan predikat. Kita ambil contoh ini contohnya. Di samping pur dapat juga memberikan catfish supaya air tidak bau. Kalimat ini suatu kalimat yang kurang jelas ya, mana subjeknya. Maka kalimat di atas itu perlu ditambahkan subjek. Di samping memberikan pur-pur itu adalah pakan ikan, peternak juga dapat memberikan catfish supaya air tidak bau. Catfish itu adalah sejenis obat yang berfungsi untuk menghilangkan bau pada air. Ini salah satu syarat suatu kalimat efektif itu harus kesatuan. Kesatuan itu subjeknya itu harus jelas. Itu yang dimaksud semacam itu. Terus yang kedua, kalimat efektif itu harus kepaduan. Padu itu maksudnya adalah koherensi. Ada hubungan harmonis antara unsur pembentuk kalimat, baik subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi antara subjek, predikat, dan objek itu harus nyambung. Itu maksudnya koheren. Ini diambil contoh seperti pada kalimat sayur bayam ibu masakan tadi pagi. Itu kan kalimat yang tidak efektif ya. Tidak jelas maksudnya apa gitu. Kalimat ini termasuk tidak koheren. Jadi sesuatu yang koheren, yang tepat itu adalah ibu memasak sayur bayam tadi pagi. Itu kan jelas daripada sayur bayam ibu memasak tadi pagi. Antara subjek, predikat, objek, dan ada keterangan waktu. Itu sesuatu yang padu. Maksudnya syarat menjadi suatu kalimat efektif itu semacam itu. Terus yang selanjutnya, syarat kalimat efektif adalah harus paralel. Paralel itu adalah kesejajaran sama jenis katanya, pola atau susunan kata dan frase yang dipakai dalam sebuah kalimat. Jika unsur pertama verba, maka unsur kedua harus verba, ataupun seumpama unsur pertama pasif, maka unsur kedua itu harus pasif. Untuk lebih mempermudah penjelasannya kayak gini. Untuk meningkatkan hasil produksinya, biasanya petani melakukan pemupukan dan penyemprotan pestisida terhadap hama tanaman. Jadi pada kata pemupukan dan penyemprotan itu adalah memiliki suatu kesejajaran. Jadi sama-sama verba. Jangan sampai di sini seumpama
Biasanya petani melakukan pemupukan dan penyemprotan pestisida terhadap hama tanaman itu tidak tepat. Jadi kalau pemupukan, jadi harus jajar, itu maksudnya koherensi. Itu maksudnya adalah kesejajaran. Terus keempat, yaitu ketepatan. Ketepatan di sini pengertiannya adalah selaras dengan penggunaannya dalam penyampaian sebuah gagasan yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata sehingga didapatkan informasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Itu salah satu prasyarat dari kalimat efektif itu harus ketepatan. Kalau dicontohkan kayak gini ya, longsor itu datang dengan tiba-tiba, akibatnya puluhan penduduk gugur. Ini sesuatu kalimat yang kurang tepat dari pilihan katanya. Padahal gugur itu, kata itu biasanya dipakai untuk seorang pahlawan atau pejuang. Seumpama ambil contoh kalimat semacam ini, Mbah Dul telah gugur pada saat pemberontakan 1945. Itu tepat karena misi dan visi Mbah Dul adalah membela ketahanan negara. Maka di situ harus memakai ketepatan kata gugur. Kalau ini longsor, itu akibat dari korban longsor, berarti itu tidak tepat. Yang tepat adalah tewas. Itu yang benar kita, maksudnya syarat menjadi suatu kalimat efektif itu adalah ketepatan, itu maksudnya ketepatan dalam penggunaan suatu kata. Itu maksudnya kalimat efektif itu. Terus syarat yang selanjutnya adalah kehematan. Hemat di sini adalah tidak memakai kata-kata yang mubazir atau tidak menjamakkan kata yang sebenarnya sudah menunjukkan makna jamak. Jadi banyak pengulangan biasanya. Pengulangan arti. Kita ambil contoh kayak gini ya. Usai pemilihan presiden, harga sembako rata-rata naik ke atas menjadi 20%. Ini bukan kalimat yang efektif. Karena di situ ada suatu kata ke atas menjadi itu dihapus gak apa-apa. Rata-rata naik ke atas menjadi 20%, itu tidak tepat. Karena di situ sudah ada kata naik, kalau sesuatu yang naik gak mungkin itu sesuatu yang ke bawah. Naik itu pasti sesuatu yang ke atas. Jadi ke atas menjadi 20% itu dihapus saja. Itu sesuatu yang tidak efektif. Kalau yang efektif adalah usai pemilihan presiden, harga sembako rata-rata naik 20%, itu sudah menjadi kalimat efektif. Maksudnya adalah kehematan itu di situ. Pengertiannya. Terus yang syarat yang terakhir yaitu suatu kalimat efektif itu harus logis. Logis dalam artian ini adalah masuk akal. Kalimat yang dapat diterima sesuai dengan nalar. Logisan. Ini kita ambil contoh untuk mempersingkat waktu. Silakan kalian langsung mulai mengerjakan soal di buku latihan. Ini contoh suatu kalimat yang tidak logis. Kalau yang logis itu adalah untuk menghemat waktu, silakan kalian mulai mengerjakan soal di buku latihan. Yang tidak logis maksudnya adalah untuk mempersingkat waktu. Apapun yang terjadi, sesuatu yang terjadi, waktu ya semacam itu. Waktu itu tidak bisa dipersingkat. Maka untuk menghemat waktu, karena ini suatu keterangan kalimat kerja, maka yang tepat adalah penghematan waktu. Seharusnya dalam pengerjaan itu adalah memerlukan waktu 1 jam. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menghemat waktu supaya pengerjaan itu bisa dilakukan dalam waktu 30 menit. Itu maksudnya semacam itu. Demikian penjelasan dari saya mengenai kalimat efektif dan beberapa prosedur dalam penggunaan kalimat efektif. Semoga
dalam aplikasinya Anda peka terhadap mana itu yang efektif dan mana itu yang tidak efektif, mana itu yang tepat dan mana itu yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.